Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, amma ba'du. Udah lama banget ya nggak pernah upload video untuk YouTube karena memang belum sempat. Dan sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah ada kayak gambaran mau bikin konten ini, bikin konten isu-isu terkini, cuman masih belum jadi. Terus ini saya bikin dadakan, mungkin nanti tidak melalui proses editing, langsung upload karena ada isu terkini yang mungkin saya ngikutin tapi nggak selalu detail ngikutin. Bahkan kemarin saya sempat pengen terjun langsung ke lokasi, pengen tahu apa yang terjadi sama teman saya, tapi karena memang teman saya baru nggak enak badan, jadi belum jadi ke sana. Mungkin suatu saat bisa ke sana. Terkait kasus Wadas ya, dan hari ini saya mau ngangkat isu tentang kasus di Wadas, dan termasuk mengangkat tentang Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang dalam hal ini termasuk salah satu yang bertanggung jawab terhadap konflik yang ada di Wadas. Jadi sebenarnya konflik yang ada di Wadas itu udah lama ya, tapi kalau dari tahun kapan kurang tahu. Cuman dari kemarin kan saya ngikutin ya, walaupun ngikutinnya dari media sosial, saya cari-cari, saya baca-baca, saya searching. Katanya proyek Wadas ini kan PSN, apa ya, proyek strategis nasional atau apa gitu. Intinya proyeknya itu dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah kabupaten, bukan dari pemerintah provinsi. Proyeknya ini dari pemerintah pusat, digunakan untuk apa? Digunakan untuk katanya sih bikin bendungan untuk mengairi sekitar Jawa Tengah ya, mungkin persawahan, atau untuk mengairi Nyia katanya, karena Purworejo itu kan dekat sama Nyia ya. Nah, kalau saya sampai saat ini saya bacanya cuman seperti itu. Terus sempat beberapa bulan yang lalu itu juga ramenya beberapa bulan lalu itu tentang represifnya aparat juga, yang pada waktu itu ada satu oknum aparat itu bikin instastory gitu, bahwa OTW perang hutan atau gimana. Intinya itu dia menganggap bahwa dia tidak untuk mengayomi masyarakat, tidak untuk mengamankan masyarakat, tapi dia mau berperang gitu. Nah itu kan jadi satu hal yang menjadi masalah, timbul masalah karena niatnya dari aparat tersebut, oknum tersebut ya salah, karena dia niatnya pamer di instastory atau pamer di media sosial itu karena biar gagah gitu kan, pakai senjata dan lain-lain. Lah kemarin tuh sempat rame lagi soal Wadas karena akan ada pengukuran tanah yang semulanya itu akan diukur tanggal 18 Januari. Ini yang perlu diketahui oleh orang banyak. Sebenarnya pengukuran tanah itu tanggal 18 Januari. Cuman Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah ini menunda. Jadi ya mungkin kemarin itu Februari, karena ada beberapa alasan dan karena ada beberapa musyawarah. Nah, kalau saya baca itu sekitar tanggal 7 Februari aparat masuk, itu mulai ada petugas yang ngukur tanah. Nah, banyak yang tidak tahu soal ini. Banyak yang tahunya itu semua warga itu menolak. Kemudian aparat itu ibaratnya kayak memaksa agar warga tidak menolak. Banyak teman-teman saya yang
berspekulasi bahwa seperti itu, bahwa ada pemaksaan dan lain-lain. Ternyata setelah saya baca, itu tidak semua warga menolak, tapi ada warga yang pro. Ada warga yang pro, tapi banyak juga yang kontra. Nah, fungsi aparatnya kemarin itu sebenarnya untuk mengamankan agar tidak terjadi clash antara dua kubu ini, termasuk dari yang pro maupun yang kontra. Nah, tapi di situ itu banyak framing yang terjadi, banyak framing yang itu tidak utuh, sehingga di masyarakat itu apa ya, ibaratnya bahasa Jawanya nompone gitu loh. Nompone apa ya, menerimanya itu ya sisi buruknya saja, padahal ya kalau kita tahu sendiri, kita tahu faktanya, mungkin tidak seburuk itu, atau mungkin tidak sebaik itu juga bisa, karena kita tidak tahu di lapangan. Terlalu banyak framing media yang mengatakan ini itu dan bla bla bla. Saya bukan dalam rangka mendukung pemerintah atau mengkritisi yang memframing, tetapi ini perlu diluruskan ya, bahwa memang ini mungkin ada terjadi kesalahpahaman, dan mungkin masalah-masalah seperti ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan, saya yakin itu. Nah, sejauh yang saya baca itu proyek Wadas ini secara hukum ini sah, secara hukum ini tetap. Jadi walaupun ada warga yang menolak, proyek ini akan tetap berlangsung. Karena apa? Karena sudah secara hukum ini sudah sah. Karena yang saya baca itu ada mungkin perwakilan dari warga atau perwakilan dari masyarakat itu udah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, dan gugatan itu ditolak dan secara hukum sah. Dan secara AMDAL itu apa ya, itu loh, intinya AMDAL lingkungan lah, secara lingkungan itu juga legal, boleh. Nah, secara hukum kan berkekuatan tetap, maka dari itu katanya dibolehkan, katanya tetap lanjut gitu. Nah, yang jadi masalah ini kan antara yang pro dan yang kontra. Yang belum banyak tahu itu kemarin kan yaitu ternyata ada warga pro dan ada warga yang kontra, dan sebenarnya fungsi aparat di situ adalah untuk menjadi pengamanan di situ antara pro dan kontra. Untuk urusan ada kekerasan, ada tindakan represif, itu sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, walaupun Pak Mahfud MD bilang tidak ada korban, tidak ada yang dilarikan di rumah sakit, tidak ada apalah gitu. Oke, tetapi kan tindakan seperti pemaksaan seperti yang ada di video itu kan juga tidak bisa dibenarkan, bahwa itu tetap, kalau salah tetap salah. Karena walau bagaimanapun yaitu membuat hal tidak nyaman buat masyarakat. Nah, pas kemarin baru rame-ramenya Wadas, baru rame-ramenya tagar naik, baru rame-ramenya video itu muncul, framing media dan lain-lain. Itu saya aslinya udah buat video tentang intinya videonya itu per hari ini belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Jawa Tengah maupun Kapolda tentang kejadian itu. Saya juga tahu ketika 3 hari sebelum itu mungkin Bapak Ganjar Pranowo ini kecelakaan sepeda, tangannya patah tulang. Itu bukan gimmick ya, itu memang asli kecelakaan, saya tahu. Tapi pada saat itu saya mempertanyakan apa tindakan dari pemerintah, kenapa tidak menjawab gitu. Karena Bapak Ganjar sendiri pernah bilang ya di stasiun televisi bahwa di Jawa Tengah itu 1 kali 24 jam rakyat
bertanya harus dijawab, apalagi ada konflik sebesar itu. Nah, di situ saya sempat membuat video itu. Ya, videonya belum jadi upload karena apa? Karena saya dapat informasi bahwa Pak Ganjar sudah mau konfirmasi. Karena ketika saya di-upload mungkin nanti terjadi salah paham dan lain-lain, maka saya ngupload video atau mengomentari video nunggu statement dari pemerintah provinsi maupun dari Kapolda. Dan ternyata statement dari Pak Ganjar sendiri, memang sebelumnya Pak Ganjar itu udah komunikasi intens dengan pihak Polda Jateng, dengan Pak Wakapolda, dengan Komnas HAM dan lain-lain. Itu sudah dijembatani oleh Komnas HAM dan lain-lain. Nah, di situ yang ingin saya sampaikan tentang Bapak Ganjar ini, yang saya mau bawa ke konten ini, satu hal yang menjadi konflik di Wadas itu bisa menentukan pilihan politik masyarakat tentang Pak Ganjar. Ini pendapat saya, bahwa satu konflik di Wadas ini kan terjadi di daerah kekuasaannya Pak Ganjar di Jawa Tengah. Ketika Bapak Ganjar ini mampu menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dengan kebijakan yang sebaik-baiknya, yang berpihak kepada rakyat, dan rakyat tahu itu, rakyat merasakan kebijaksanaan dari pemimpin, maka yang terjadi adalah hal positif kepada Pak Ganjar. Ketika kita ngomongin Pak Ganjar mau maju 2024, tapi ketika Bapak Ganjar ini tidak istilahnya membuat kebijakan tidak pro kepada rakyat, ini justru akan menyengsarakan Pak Ganjar ketika nanti Pak Ganjar maju ke Pilpres. Dalam artian nama baiknya ini akan berkurang karena tidak bisa pro terhadap rakyat. Banyak yang bilang di media bahwa ternyata ngurus konflik begini aja amburadul, apalagi ngurus NKRI gitu, apalagi ngurus se-Indonesia gitu. Ngurus satu kabupaten aja amburadul, apalagi ngurus 34 provinsi. Ada yang bilang gitu. Cuman kan kemarin sudah ada tanggapan dari Pak Ganjar. Cuman karena framing media yang sebelumnya itu memang cukup membahayakan, ibaratnya banyak fitnah lah, banyak yang terjadi itu nggak sesuai fakta di lapangan, entah itu sisi positif, entah itu negatif. Saya nggak bilang bahwa di lapangan itu nggak seburuk itu, saya juga nggak bilang bahwa di lapangan sebaik itu. Intinya tetap semua yang di media itu nggak 100% sama yang di lapangan. Entah itu yang di media terlihat keras, itu bisa jadi tidak keras. Entah itu ada juga di media itu yang tidak keras, bisa jadi keras. Itu kan kita nggak tahu. Nah, yaitu mungkin hal konflik ini bisa saja menentukan peluang-peluang pemilih yang tadinya ini pemilih Pak Ganjar ini bisa ragu, gimana tuh pemimpin saya ini bisa nggak menyelesaikan masalah seperti ini gitu. Nah, saya di sini bukan dalam rangka mendukung Pak Ganjar atau kontra dengan Pak Ganjar, bahwa saya ingin mengatakan bahwa media ini terlalu banyak framing, terlalu banyak berkepentingan. Ibaratnya media ini menyerang salah satu saja, entah itu menyerang Pak Ganjarnya, entah itu yang satu media ini menyerang warga Wadasnya. Ada media yang menyerang warga Wadas yang kontra, ada juga media yang menyerang warga yang pro, termasuk menyerang Pak Ganjar dan lain-lain. Ini hal semacam ini kan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kericuhan. Ini budaya buruk Indonesia, karena ketika ini terus berlanjut budaya-budaya seperti ini, saya yakin di 2024 nanti mungkin bisa
bisa parah. Apa ya, dalam artian pemilunya itu ya isinya framing media tersebut. Kemudian ya ketika budaya ini budaya saling menyalahkan salah satu, saling fitnah, ini nggak bisa ini nggak bisa ini, dan lain-lain sebagainya, ini terus berlanjut, orang Indonesia ini mudah diadu domba, kemudian mudah terpecah dan lain-lain, mudah menyalahkan, mudah sekali menjudge bahwa ini salah, ini benar, dan lain-lain, tidak memahami persoalan secara utuh. Sebenarnya ini sudah terjadi lama ya, orang Indonesia seperti ini ya. Ini hal yang harus diubah. Kita lebih cermat lagi lah, kita lebih cerdas sebagai rakyat Indonesia. Ya jangan sampai menyalahkan satu sama lain. Harapannya sih mungkin kedepannya pemerintah, dalam artian entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik. Ketika itu proyeknya lanjut, konflik-konfliknya harus diselesaikan. Jangan sampai terjadi lagi clash antara rakyat dan aparat. Jangan terjadi lagi tindakan aksi represif aparat. Dan ketika proyek ini berlanjut, ya jangan sampai merugikan warga sekitaran tersebut, dan harus memberikan sosialisasi dan lain-lain. Ya mungkin itu. Apalagi kalau Bapak Ganjar ketika 2024 mau maju, ya harus lebih pandai-pandai lagi lah. Apalagi harus lebih berpihak kepada rakyat gitu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Dalam lain waktu mungkin saya bikin video-video yang lain, mungkin tentang Wadas ini atau tentang isu-isu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.